Puncak kehidupan. Bab 411. Tetsume sangat marah, sangat ingin menghukum pelaku di balik kecelakaan istrinya. Tidak ada yang mengira dia akan berlutut di depan Alex Rockefeller secara tiba-tiba. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan. Mata Betty Dawson terbuka lebar tak percaya sementara Hayley Lawson menutup mulutnya dan menghela nafas dengan keras. Orang-orang memandangnya dengan bingung. Bahkan Alex Rockefeller terkejut. Dia tidak tahu siapa Ted. Kamu siapa? Apakah ini caramu menyapa orang? Ted segera berdiri dan tersenyum. Ini semua salah paham, Tuan Rockefeller. Dia tidak pernah bermaksud untuk berlutut, tetapi kakinya menyerah karena terkejut. Lagi pula, Ted juga agen bebas dari Divine Constabulary. Dia sebelumnya menyaksikan Alex mengirim sebongkah bernama Steel Tower terbang hanya dengan satu pukulan di Serenity Villa. 2 hari yang lalu, dia mendengar dari Sky Melvis bahwa pria yang sangat muda ini membunuh Scott Pattinson dari keluarga Pattinson di Tokyo Utara. Keluarga Pattinson marah dan mulai merencanakan untuk membalas kematian Scott. Bahkan dengan itu, Sky bersikeras bahwa mereka membela dan melindungi Alex. Itu berarti keluarga Pattinson tidak bisa menandingi kepentingan Alex. Adapun keluarga Sumes, mereka sama sekali tidak sebanding dengan Pattinsons, jadi bagaimana mungkin Ted Sumes berada di pihak yang salah? Betty berteriak dengan keras, apakah kamu terlalu banyak minum, sayang? Tidak bisakah kamu melihat betapa parahnya aku dipukuli oleh bajingan kecil ini di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Hancurkan dia, sayang. Turunkan dia. Kalau tidak, aku ingin bercerai. Memukul. Sebaliknya, Ted melemparkan tamparan keras ke wajah istrinya. Perceraian, katamu, terdengar bagus untukku. Aku sudah muak denganmu, wanita menyebalkan dan memberatkan. Siapkan surat cerai. Ted meraung dan memberi istrinya 3 tamparan lagi di wajahnya. Betty benar-benar tercengang dan jatuh ke lantai. Ada ketakutan di matanya, dan dia gemetar. Dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk berpisah dengan suaminya. Itu hanya ancaman untuk memaksa Ted melakukan apa yang dia inginkan. Itu selalu berhasil, sampai hari ini. Perasaan panik melanda dirinya saat dia mulai menyadari beratnya situasi. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi apa-apa jika dia meninggalkan Ted dan keluarga Sumes. Sayang, aku hanya bercanda. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Semua orang dari Kementerian Pesona benar-benar bingung dengan pemandangan yang terbentang di depan mata mereka. Mereka memandang Alex dengan kekaguman dan rasa hormat, sementara orang-orang yang mengkritiknya sangat malu. Hayley berpikir betapa beruntungnya dia. Alex terus memberinya kejutan, masing-masing lebih menakjubkan dari yang sebelumnya. Tuan Rockefeller, apa wanita jalan ini menyusahkanmu? Jangan khawatir temanku. Aku adalah orang yang adil. Jika dia salah, silahkan, maju dan pukul dia sebanyak yang kamu mau, kata Ted kepada Alex sambil mengabaikan permintaan Betty. Apakah kamu tahu siapa diriku? Alex bertanya. Tentu saja. Aku Ted Sumes, dan aku melayani di bawah Kapten Melvis, jawab Ted. Alex mengangguk. Itu bukan sesuatu yang serius, jujur saja. Istrimu memiliki reaksi alergi terhadap sesuatu yang dia makan sebelum datang ke salon kecantikan ini. Namun, dia terus mengatakan bahwa itu adalah kesalahan salon dan terus meronta-ronta tempat ini dan memukuli karyawan. Lihatlah adik baptisku di sini. Lihatlah wajahnya yang bengkak karena semua pemukulan itu. Aku menyuruhnya untuk tenang, tetapi apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin membunuhku. Apa? Ted menjadi sangat marah. Bab 412. Betty Dawson segera berteriak, omong kosong. Salon kecantikan jelek ini yang harus disalahkan atas pembengkakan pada diriku. Sekali lagi, Ted Sumes menamparkan wajahnya. Tutup mulutmu. Jika Tuan Rockefeller mengatakan itu adalah reaksi alergi, maka itu adalah reaksi alergi. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu sampai dirimu kehilangan gigi. Sambil menggelengkan kepalanya, Alex berkata, jika pembengkakan kamu berasal dari produk yang digunakan oleh salon kecantikan, kamu tidak akan menderita seperti ini karena peradangan, dan ini akan terlokalisasi. Aku pikir kamu alergi terhadap makanan laut. Apakah kamu makan salah satu dari itu sebelum datang ke sini?
Lobster, kepiting, ikan, udang, bukankah dokter kamu memberitahu kamu bahwa kamu sangat alergi terhadap makanan laut? Dalam upaya untuk membantah penilaian Alex, Betty dengan keras menyangkal bahwa dia telah mengonsumsi makanan laut sebelum datang ke sini. Alex menusukkan jarinya ke perutnya. Secara naluriah, Betty membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai muntah. Muntahnya sangat menjijikkan dan berbau seafood, dengan potongan ikan mentah yang masih terlihat. Beraninya kau menjebak saudara baptis Tuan Rockefeller. Apakah kamu sudah lelah hidup? Ted memukuli istrinya lagi. Tidak lama kemudian, Betty muncul dengan memar dan bengkak, sangat memuaskan Hailey dan karyawannya. Aku pikir itu sudah cukup. Dia mungkin telah mempelajari pelajarannya. Alex memutuskan untuk membiarkan semuanya datang, Sky Melvis adalah alasan utamanya. Lagi pula, Divine Constabulary memang memberinya bantuan berkali-kali dan masuk akal baginya untuk membalas budi. Dia segera membangunkan Faye yang tidak sadarkan diri. Dengan bantuannya, Betty meninggalkan salon dengan hati-hati. Ted menulis cek senilai $30 juta dan memberikannya kepada Hailey. Saya sangat menyesal atas apa yang harus Anda alami, Nona Lawson. Ini sedikit permintaan maaf. Hailey menatapnya dengan kaget. Dia tidak berani menerima cek saat dia berbalik ke arah Alex. Kenapa kamu tidak menerimanya? Kamu tidak dapat membayar sendiri untuk kerugian karyawan, bukan? Alex menjawab. Merasa linglung seolah terjebak dalam mimpi, Hailey menerima cek itu dengan tangan gemetar. Sebuah bencana besar diselesaikan seolah-olah itu tidak lebih dari pertengkaran kecil. Hailey merasa itu sulit dipercaya. Teman-teman Ted, awalnya datang untuk memberikan dukungan, melatih pandangan mereka pada Alex, membakar wajahnya ke dalam ingatan mereka dan memutuskan untuk tidak pernah melewati pemuda ini. Mereka diam sepanjang pertengkaran tetapi benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kurasa itu saja. Biarkan aku mentraktirmu makan malam lain kali sebagai tanda permintaan maafku yang tulus, temanku. Sampai jumpa, kata Ted. Alex tersenyum. Makan malam ada padaku. Kamu harus mengundang Sky dan Anna juga. Dia menemukan Ted seorang pria yang masuk akal dan bersedia untuk membalas budi. Lagi pula, memiliki teman selalu merupakan pilihan yang lebih baik, terutama jika teman itu adalah Sumes. Ted sangat senang. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Permisi, dia mengangkat panggilan itu. Apa maksud kamu ketika kamu mengatakan bahwa Dr. Andrew sedang sibuk? Aku ingin tahu apa yang dia coba lakukan, menolak untuk beroperasi lagi dan lagi. Apakah dia mencoba mengacaukan karirnya di California? Mata Alex berbinar setelah mendengar percakapan itu. Dia menunggu sampai telepon berakhir sebelum bertanya, apakah ada yang membutuhkan operasi, Tuan Sumes? Ted sangat marah. Sialan dokter asing itu. Seorang ahli bedah saraf rumah sakit utama terus menolak permintaan kami untuk mengoperasi ayahku. Dia mengatakan dia harus kembali ke Swiss dan hanya akan melakukannya ketika dia kembali dalam 2 minggu. 2 minggu. Bagaimana aku bisa menunggu selama itu? Coba aku lihat apa yang bisa aku lakukan, kata Alex. Ted bingung. Dengan siapa Alex bisa berbicara? Sebelum dia bisa menyuarakan keprihatinannya, panggilan Alex ke Andrew sudah tersambung. Hei, Andrew. Kudengar kau akan kembali ke Swiss. Aku membutuhkan bantuan kamu. Bisakah kamu menunda kepulanganmu beberapa hari? Bab 413. Andrew tidak pernah punya rencana untuk kembali ke Swiss. Dia masih dalam ekstasi atas perawatan Alex Rockefeller dan penyembuhan selanjutnya dari pankreatitis kronisnya. Setelah serangkaian tes, hasilnya cukup mengejutkan. Dia telah sepenuhnya sembuh, dengan semua angka kembali ke tingkat normal. Itu adalah berita yang mencengangkan bagi seorang profesional berpengalaman di bidang medis, yang juga merupakan otak di balik beberapa terobosan penting. Sebagai seorang profesional, dia memahami kesulitan yang datang dengan mencapai prestasi seperti itu. Sebelum ini, dia tidak percaya pada keberadaan cabang penyembuhan yang begitu indah. Sampai Alex menunjukkan jalannya, itu saja. Dia baru saja memikirkan cara untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Alex ketika dia menelepon. Rockefeller sayangku, dari siapa kamu mendengarnya? Aku tidak akan pulang, oh. Aku ingat sekarang. Ada wanita tercela ini,
salah satu wanita paling tidak masuk akal dan menjengkelkan yang pernah kutemui. Aku pikir dia adalah menantu keluarga Sumes California. Bagaimanapun, dia memukul asisten aku dan menuntut agar aku melakukan operasi pada orang tua itu. Astaga, jika itu bukan hal paling konyol yang pernah kudengar. Andrew mengeluh melalui telepon. Itu semua sudah diselesaikan. Wanita yang dimaksud adalah Betty Dawson. Dia dengan angkuh pergi ke rumah sakit utama dan memukuli staf, alasan mengapa Andrew menolak untuk melakukan operasi dan berbohong kepada keluarga Sumes, mengatakan bahwa dia akan kembali ke Swiss. Ted Sumes hampir menjadi petarung tingkat mistik dan bisa mendengarkan percakapan dengan mudah. Dia marah ketika mengetahui bahwa istrinya adalah alasan Andrew menolak operasi. Dengan pengaruh dan kekuatan Sumes, membingungkan bahwa mereka akan gagal mendapatkan layanan dokter asing. Aku bersimpati padamu, Andrew. Aku bertemu wanita itu hari ini dan memberinya pelajaran yang bagus. Tapi pasien itu adalah ayah temanku. Itu sebabnya aku menginginkan bantuanmu, kata Alex. Oh, Rockefeller, kamu adalah Tuhanku. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Aku tidak akan pernah menolak apapun yang kamu minta dariku. Kalau begitu, temanmu harus mengirim ayahnya ke rumah sakit sesegera mungkin. Aku akan menemui pasien itu sendiri. Setelah menutup telepon, Alex memandang Ted dan berkata, kamu mendengarnya. Lanjutkan. Saat itu, Ted memeluk Alex dengan erat. Terima kasih banyak, Tuan Rockefeller. Jika kamu membutuhkan bantuan aku, tolong hubungi aku. Apapun itu, aku akan ada untuk kamu, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Setelah Ted dan orang-orangnya pergi, Hailey segera memerintahkan karyawannya untuk membersihkan kekacauan yang dilakukan di Phoenix Hall. Dia juga harus menghibur mereka. Katai, Jade, maksudku apa yang kau katakan sebelumnya tentang membayar $1 juta untuk setiap tamparan yang kamu terima. Kesulitan yang kamu alami hari ini hanyalah manifestasi dari jasamu. Katai, aku tahu kau berlutut selama setengah jam. Ini adalah $5 juta sebagai kompensasi. Klaim dari Departemen Keuangan sebelum kamu berangkat hari itu. Hailey sangat murah hati, tetapi itu juga merupakan strategi untuk mendapatkan sisi baik karyawannya. Para wanita, yang kesal dengan kejadian itu, segera tersenyum. $1 juta untuk tamparan di wajah. Di mana orang bisa mendapatkan kesepakatan yang begitu manis. Mereka rela ditampar beberapa kali di wajahnya. Karyawan lain di samping mereka merasa iri, menyesali kesempatan yang hilang ketika mereka seharusnya melakukannya. Dan, ini saudara baptisku, Alex Rockefeller. Dia adalah dokter yang luar biasa. Jika kamu membutuhkan bantuan dengan penyakit atau penyakit apapun, dia mungkin akan memeriksanya jika kamu meminta bantuannya. Hailey tampaknya dalam suasana hati yang baik dan memperkenalkan Alex kepada karyawannya. Para wanita di salon kecantikan telah dipilih secara pribadi oleh Hailey sendiri. Mereka tidak hanya pandai berbicara, tetapi mereka juga sangat menarik, dengan wajah cantik dan sosok yang serasi. Tindakan Alex pasti disaksikan oleh semua orang, dan mereka yang otaknya berfungsi akan langsung tahu bahwa dia bukan orang biasa. Dengan perkenalan Hailey, beberapa wanita di sana mulai haus akan Alex. Terima kasih banyak, Tuan Rockefeller. Kami sangat dengan untuk dipukuli. Bagaimana kita bisa membalas budi? Satu-satunya cara kami dapat menunjukkan rasa terima kasih kami adalah dengan menghadirkan diri kami kepadamu. Kenapa kamu tidak mengizinkanku dan Jade untuk melayanimu? Bab 414. Aku menganggap diriku seorang tukang pijat yang baik, Tuan Rockefeller. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk menunjukkan keahlianku? Aku ingin menggosoknya sampai bersih di kamar mandi. Petik 2. Segera para wanita berkerumun di sekitar Alex Rockefeller. Beberapa bahkan mulai menyentuhnya. Alex terkejut. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa menahan rayuan yang tak henti-hentinya dari para wanita ini. Untungnya, Hailey Lawson segera datang untuk menyelamatkannya. Oke, tahan dirimu, gadis-gadisku. Dia sudah punya istri, maaf. Hailey membawa Alex ke kantornya dan menarik napas lega setelah menutup pintu. Aku berhutang banyak padamu, Alex. Terima kasih untuk hari ini. Ini, cek ini untukmu. Petik 2. Alex menatap kantornya sebelum menjawab, tidak mungkin.
Ini adalah kompensasi keluarga Sumes atas kerusakan yang terjadi pada salon kecantikanmu. Kenapa aku harus mengambilnya? Selain itu, aku tidak membutuhkan uang. Petik 2. Yah, ibumu membutuhkannya. Menghancurkan grup Rockefeller dalam 3 bulan bukanlah hal yang mudah, dan dia membutuhkan semua uang yang bisa dia dapatkan. Tanpa kamu, aku tidak akan mendapatkan cek ini, dan lebih buruk lagi, salon kecantikanku beberapa saat lagi akan ditutup. Kamu layak mendapatkannya. Tidak, aku punya cukup uang. Simpan ini untuk dirimu sendiri. Mereka bolak-balik saat Alex mundur ke sofa. Dia kehilangan keseimbangan dan tersandung ke sofa bersama Hailey. Hailey mendarat di atas tubuh Alex. Mereka saling menatap mata saat tubuh mereka bersentuhan. 1 detik berlalu, dan 1 lagi. 10 detik berlalu. Hailey tampak bingung ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita tidak bisa melakukan ini." Dia berdiri dengan ekspresi memerah, mengacak-acak rambutnya, dan duduk di salah satu ujung sofa. Alex mundur ke ujung yang lain saat mereka duduk terpisah 1 meter dan dengan cepat menjelaskan, "Aku tidak bermaksud seperti itu, aku harus pergi." Pada saat itulah pintu didorong terbuka. Masuklah Charles Carter yang putus asa. "Hailey, ku dengar kau membuat marah keluarga Sumes." "Alex, senang bertemu denganmu di sini." Charles datang segera setelah mengetahui kejadian itu dan bahkan tidak berhenti untuk meminta klarifikasi dari karyawan salon kecantikan. Terkejut, Alex dan Hailey diam-diam menarik nafas lega. Untungnya Charles datang terlambat. Kalau tidak, dia akan melihat mereka berpelukan, yang akan membuat segalanya jauh lebih buruk. Mereka saat ini duduk cukup berjauhan, sangat melegakan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Charles. Seorang wanita yang tidak waras datang dan meronta-ronta. Alex berdiri dan berkata. Hailey dengan cepat menjelaskan kejadian itu kepada Charles, yang kemudian memberitahu Alex, "Kamu adalah penyelamat kami, Alex. Aku mentraktirmu makan malam ini tanpa tapi. Mari kita minum sepuasnya." Temanku yang sangat dekat, Thomas Hawke, adalah ketua South Kali Structures. Mereka mencari banyak bahan bangunan karena mereka baru saja menerima proyek besar. Mungkin perusahaan Dorothy ingin bekerja sama dengannya. Pada saat yang sama, di Essex Manor. Dengan senyum di wajahnya, Madame Joanne berkata kepada Emma Essex, "Kerja bagus bisa berkumpul dengan putra ketua Hawke, Emma. Ini akan menjadi urusan kita segera, dan kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada Dorothy Essex. Aku ingin menghancurkan perusahaannya, tetapi mari kita ambil alih kediamannya hari ini." Emma tersenyum dan mengangguk. "Hebat, aku sudah lama merindukan ini." Bab 415. Alex Rockefeller tidak menerima undangan Charles Carter untuk makan malam. Dia sudah membuat janji dengan Miranda Finn untuk mengobati penyakitnya yang tak terkatakan. Juga, dia merasakan rasa bersalah yang mendalam setiap kali dia melihat Charles. Mungkin itu adalah insiden sebelumnya di mana dia tidur di ranjang yang sama dengan Hailey di Michigan. Atau saat itu, mungkin dia harus membersihkan obat perangsang dari tubuh Hailey. Atau mungkin bahkan pelukan tak sengaja yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia terkejut mengetahui bahwa mereka memiliki begitu banyak pertemuan intim. Terlalu berisiko, pikirannya. Sepertinya ada dorongan yang muncul di tubuhnya. "Aku harus menjaga jarak dari Hailey." Petik 2. Alex berpikir dalam hati sambil memutar nomor Miranda di ponselnya. Dia menyiapkan beberapa pil tadi malam. Menggunakan cinya pada saat yang sama, itu akan menjadi pekerjaan yang mudah untuk mengobati penyakitnya. Namun, Miranda berkata, "Oh, Rockefeller sayang, aku minta maaf. Aku terjebak di tempat kerja. Bisakah kita melakukannya malam ini? Aku akan meneleponmu lagi nanti." Alex setuju. Itu memberinya kesempatan untuk berbicara dengan Dorothy Essex mengenai proyek dengan California Bridge and Railways Inc. Setelah dia memberitahu dia melalui telepon, dia berkata, "Aku mendengar tentang proyek ini beberapa waktu lalu. Saat itu, nenek ingin saya mendapatkan bantuan Charles dalam mengamankan proyek. Stoneworks juga berlomba-lomba untuk proyek tersebut. Ini sangat kompetitif di luar sana, dan tanpa dukungan finansial yang kuat, tidak mungkin kita bisa mencoba keberuntungan kita. Perusahaan kami terlalu kecil dan sekarang menghadapi beberapa masalah.
Aku tidak berpikir kita bisa melakukannya. Alex bertanya, menurutmu, berapa banyak uang yang kamu perlukan? Setidaknya 50 juta dolar, kurasa, jawab Dorothy. Aku memang punya uang. Mari kita bicarakan itu saat makan malam nanti. Dorothy terkejut. Kamu punya 50 juta dolar. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Kau akan tahu nanti. Alex dan Dorothy bertemu di luar perusahaannya pada pukul 5 sore. Sebelumnya Asex Construction City South Subsidiary Company, kini bernama Dorothy Alex Construction. Melihat papan nama besar, Alex terkekeh, mengapa kamu menamai perusahaan kamu ini? Dorothy memutar matanya dan berkata, kamu membantuku mendapatkan kembali kendali atas perusahaan saya dan memperoleh otorisasi dari Tusen Leaves. Tanpa kamu, perusahaan ini tidak akan ada. Aku pikir masuk akal memberinya nama ini. Alex memegang tangannya. Memainkan jari-jarinya yang ramping, dia berkata, selama kamu bahagia. Kamu mau makan di mana? Dorothy mengerutkan kening. Ayo masak makan malam di rumah. Kamu yang memasak. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu memasak untukku? Aku dulu melakukannya setiap hari, tetapi kamu bahkan tidak melihatku saat itu. Alex mengerutkan kening. Yah, baiklah. Aku salah, oke, sayang. Alex menunjuk bibirnya dan memalingkan wajahnya ke samping. Tersipu, Dorothy dengan cepat memberinya kecupan. Kenapa kamu tidak mengemudi? Aku pikir kita harus pergi ke pasar petani dulu. Setengah jam kemudian, mereka keluar dari pasar, berpegangan tangan, dan masing-masing dengan tas belanjaan. Rasanya menyenangkan. Sayangnya, Dorothy terlalu cantik. Mengenakan pakaian kantornya, dia menarik perhatian banyak pria, banyak yang meremehkan Alex. Tiba-tiba, ponsel Dorothy bordering. Telepon itu dari Beatrice Asex. Ibu dipukuli, Kak. Apa? Dorothy terkejut. Mengapa? Oleh siapa? Ini paman. Kamu harus datang ke sini cepat. Dia di sini bersama Emma dan nenek. Mereka datang ke sini mengatakan mereka perlu merebut kembali villa. Tapi kemana lagi kita bisa pindah? Dorothy sangat marah. Aku akan ke sana secepat mungkin. Tahan. Bersambung.